warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi la hawla wa la quwwata illa billah. Qala Allah ta'ala wa basyirus sabirin alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang kami hormati keluarga besar Sahibul Musibah almarhumah Batik Kusumawati binti Kitok Baskoro yang malam ini kita sama-sama bertakziah di kediaman almarhumah Batik Kusumawati binti Kitok Baskoro. Bacain amalan-amalan surat Al-Fatihah, dibuatin amalan-amalan yang seperti ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan almarhumah ini hamba Allah yang diselamatkan di alam proses kehidupan selanjutnya, yaitu di alam kubur. Dosanya diampuni, kebaikannya diterima, kuburannya jadi taman surga. Amin ya robbal. Yang kami hormati sesepuh bini sepuh, khusus tokoh agama, tokoh masyarakat yang tanpa mengurangi rasa hormat kami, tanpa menyebutkan satu persatu, mudah-mudahan takziah kita malam ini malam keberapa? Ketiga ya? Malam ketiga. Malam ketiga ini terakhir apa? Sampai ketiga? Terakhir. Ini kenuju. Disebutkan dalam kitab inna minal ladzi yantazirul mayyit fi kuburihi minal ahya as-sadaqatu wa tilawatul Qur'an wa yasin wa tahmid. Fa'idha lahaqadhu kanat ahabba ilaihi minad dunya wa ma fiha. Inna minal ladzi, sesungguhnya termasuk perkara yantazirul mayyit, yang mana mayit menunggu perkara itu di kuburihim, di alam kubur mereka. Mayit itu menunggu perkara ini. Bolehkah saya bersedekah ya Rasulullah untuk ibu saya itu? Maka Nabi SAW boleh. Lalu sahabat bertanya, kira-kira sarannya untuk saya mau bersedekah apa ya Rasulullah? Maka Rasulullah memberikan saran, hafrul bi'ri, kamu gali sumur. Kamu gali sumur, nanti dari sumur itu air dimanfaatkan, maka seluruh pahalanya ngalir kepada almarhum. Masya Allah, ada orang berwudu di situ, dapat pahala wudunya. Setelah wudu digunakan untuk sholat, dapat pahala sholatnya. Wudu baca Quran, dapat pahala bacaan Quran. Wah, kebaikan yang tak terhingga itu. Nyengir itu almarhumah, senyum di alam kubur itu, bahagia. Ada satu kisah disebutkan dalam kitab tafsir Ar-Razi. Nabi Isa senyum melihat penghuni kubur. Ini termasuk bagian daripada keadaan alam kubur ditampakkan kepada Nabi Isa. Maka Nabi Isa melihat penghuni kubur itu, dan penghuni kubur itu bahagia, senang gitu. Maka Nabi Isa penasaran, sehingga Nabi Isa bermunajat kepada Allah. Ya Allah, kata Nabi Isa yang mafhumnya, ini orang kenapa senyum bahagia di alam kuburnya? Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala nurunkan wahyu. Fa'auhallahu ila Isa, ya Isa istahyaitu an u'adziba abdi binari fi batnil ardi wa waladuhu yadhkuru ismi ala wajhil ardi. Ya Isa, wahai Isa, istahyaitu, aku malu wahai Isa menyiksa ahli kubur
wa waladuhu yadhkuru ismi ala wajhil ardi, sedangkan anak dia nyebut-nyebut namaku di muka bumi. Jadi cerita sebelumnya bahwasanya almarhum itu yang bahagia di alam kuburnya itu meninggalkan istrinya dalam keadaan hamil di saat wafat. Segala apa yang kau berikan kepadaku barokah. Kalau sudah diberi barokah, maka apa saja dikasih jadi kebaikan. Dikasih umur yang baik, dikasih harta hartanya baik, dikasih istri istrinya baik, dikasih keluarga yang baik. Maka jangan lupa minta semuanya yang diberikan Allah disertai dengan barokah. Dikasih teman, dikasih keluarga, dikasih anak. Mudah-mudahan ini sedikit dari saya. Semoga almarhumah Ibu Tati Kusumawati binti Kitok Baskoro, kita doakan semoga beliau diterima di sisi Allah. Amin. Dan kita yang masih hidup, wabil khusus keluarga yang ditinggal, diberikan kesabaran. Wabasyiris sobirin, berikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Siapa orang yang sabar? Alladzina adalah orang idza asabatuhum musibah, bila mendapatkan musibah, qaulu mereka mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian juga yang kedua almarhum Aminullah bin Haji Madani, almarhum Yusri binti Yakub, almarhum Haja Azizah Maryanti binti Haji Madani, almarhum Julianzah Tami bin Wardata, almarhum Reta Des Rizal bin Wardata, almarhumah Siti Khadijah binti Aulia Putra, almarhumah Haja Maryama binti Haji Sobar, almarhum Haji Madani bin Haji Sa'ad, almarhum Muhammad Dimas bin Awaludin qaddasallahu ruhahu wa nawwara dharihahu wa ghafara dhunubahu wa azkanahum fil jannati firdausil a'la bi barakati al-Fatihah. Adalah yang disampaikan oleh ulama besar namanya Al-Imam Al-Muhibbut Tabari. Beliau punya kitab tafsir besar namanya Tafsir At-Tabari. Beliau itu mengatakan yasilu lil mayyit, akan sampai pahalanya kepada mayit kullu amalin, seluruh amalan perbuatan yuf'alu anhu yang dikerjakan oleh orang hidup dihadiahkan untuk mayit. Semua amal apa saja, termasuk bacaan Quran, bacaan Yasin, bacaan tahlil. Fa idza lahiqathu kanat ahabba ilaihi minad dunya wa ma fiha. Faidah lahiqathu, kalau mayit di alam kubur mendapatkan kiriman sedekah, kiriman Fatihah, kiriman Yasin, kiriman tahlil dan doa, maka kanat ahabba ilaihi minad dunya wa ma fiha, mayit itu bergembira senang di alam kuburnya, lebih senang daripada senangnya orang hidup di dunia mendapatkan emas sepenuh bumi. Kalau orang hidup kan senang kalau dapat emas, kan senang nggak? Berduit banyak. Tapi kalau orang mati tidak senang lagi karena dikubur nggak laku lagi duit itu. Nasi bungkus tidak laku, mobil tidak bisa dinaiki lagi, duit tidak perlu belanja ke mall lagi. Bersyukur kalau sebelum mati sudah dikirim ke akhirat. Maka dalam kitab Al-Muzammil disebutkan bahwasanya apa-apa yang telah dikirim ke akhirat semua akan dijumpai di alam kubur. Maka ini pelajaran bagi kita dari almarhumah Ibu Tati Kusumawati binti Kitok Baskoro, baru-baru ini telah meninggalkan kita. Apa yang kita ambil pelajaran? Bahwasanya sebentar lagi akan datang giliran kita yang meninggalkan ibunya, kemudian melahirkan tadi, istrinya tadi ketika ditinggal wafat dalam keadaan hamil. Ketika kemudian lahir, maka dididik anak ini oleh ibunya, setelah besar diserahkan kepada ulama Bani Israel.
Falakonahul mu'allim bismillah. Setelah kemudian anak tadi diserahkan kepada ulama Bani Israel, maka sama ulama Bani Israel itu anak itu diajari bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Itu baru belajar bismillah, itu belum bisa itu. Itu kemudian Allah bilang, saya malu nyiksa ayah dia karena anaknya nyebut-nyebut namaku di muka bumi, yaitu belajar bismillah. Disitulah kata para ulama, kalau ada orang mati dibacain Yasin, karena Yasin itu qalbul Quran. Jadi kalau umul kitab, umul Quran itu suratul Fatihah. Kalau hatinya Quran itu Yasin. Maka dua perkara ini kalau dibaca, baca surat Al-Fatihah kemudian baca Yasin, maka dia telah membaca intinya Quran. Jadi inilah yang perlu kita jadikan suatu pemahaman dalam diri kita. Jangan sampai kita itu dipengaruhi oleh orang-orang yang nggak bertanggung jawab. Karena ada orang bilang, kalau orang mati ya sudah, ngapain dia sini, ngapain ditahlilin, itu bid'ah. Bid'ah katanya. Nah, itu suatu perkara yang perlu diluruskan. Sayyidina Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma barik lana warhamna yassir umurana barik umurana wa qurubana. Allahumma ya hayyu qayyum ya hannan ya mannan ya dayan ya sultan ya dzal jalali wal ikram. Allahumma awzil sawabna wa qara'na ila hadrati rasulillah wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa khususan daru al-marhum al-musamma asma'u bi hadal qurban wa jami'a abaina wa ummahatina khususan min abaina alladhi hadaru bi hadal maqam. Allahumma warhamhum wa'afihim wa'afihim rabbal hilli wal haram rabbal mash'aril haram rabbal rukni wal maqam wal masjidil haram rabbal alamin kullihim abil uluh sayyidina Muhammad minna salam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil